saudara kalau ibadah itu godaannya banyak. Ibadah memuji Tuhan, memuliakan, nangis-nangis setelah keluar mulai hidup di dalam pencobaan. Saudara kuat tidak? Kalau nggak kuat langsung beli-beli jatuh dalam pencobaan lagi, saudara. Makanya enak apa? Ibadah itu dikaliasi, saudara. Nggak ada godaannya, saudara, di sini. Ya, nggak ada godaannya. Godaannya berapa? Paling keluar di depan yang masih tutup semua. Nggak ada godaannya. Kalau di mall godaannya banyak. Keluar udah langsung ke food court, masih banyak makanan. Mau jalan food court, gere-gere. Waduh, ini baju kok apik-apik ya. Ini ada. Disitulah mulai para penggoda itu muncul di situ, ya kan? Kalau di sini kan para penghibur semua di sini. Di sini para penghibur. Saudara datang ke sini dihiburkan lewat firman Tuhan, lewat ibadah, lewat pujian penyembahan, terus lewat apa? Lewat komunitas kita dihiburkan. Kemudian kita juga di banyak hal. Setelah ini kita bisa, kalau Tuhan ada berkat, kita bisa mencicipi apa yang ada. Itu bukan kalau ada berkat kita bisa berbagi, belajar untuk berkorban. Tempat ini bukan, kalau di mall itu kalau bukan berkorban, tapi itu apa? Bukan itu berkorban, tapi bukan jatuh dalam pencobaan, saudara. Tapi di sini berkorban untuk dinikmati oleh bersama-sama. Itu suatu keindahan. Nah, saudara yang dikasih oleh Kristus, inilah gunanya, pentingnya. Jadilah teladan. Seperti Paulus menasihatkan Timotius di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dan 14 dikatakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penabuhan. Kita bisa yang muda-muda berpotensi untuk kita kembangkan, saudara. Paulus masih muda, dinasihati. Yang penting adalah keteladanan. Jangan merasa kita tuh masih baru, kita masih muda. Kita ini di sini kita satu keluarga. Muda boleh usianya, tetapi dewasa dalam berpikir dan bertindaknya. Itu yang penting. Maka ibadah dewasa muda itu selalu katakan, saya motonya, yang muda didewasakan, yang dewasa dimudahkan jiwanya, saudara. Percayalah, selalu saya katakan, kalau itu Bapak ikut datang ibadah dewasa muda, ubahnya itu akan berkurang, saudara. Coba aja. Kalau nggak percaya, hitungan datangnya berapa, kurangnya berapa, hitungan itu. Kalau bisa, ya kan? Karena teladan itu selalu bahwa orang melihat dari perkataan kita. Jangan merasa kita tuh masih muda. Kalau benar, katakan benar. Tapi dengan hikmat Tuhan kita harus berikan, mengkomunikasikan dengan hikmat Tuhan. Ingat, kita ini ada di tengah-tengah serigala, sarang serigala. Tetapi kita harus berhikmat, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Harus kita lakukan itu. Sehingga apa? Kita dapat menjadi teladan, baik itu dalam perkataan, tingkah laku, di dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Lewat ibadah inilah kita boleh dikuatkan, ditegur, dan dinasihati. Sehingga kita boleh mengerti nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai moralitas apa yang harus kita tunjukkan. Yang salah kita ditunjukkan salahnya, yang benar ditunjukkan kebenarannya, sehingga kita menjadi pribadi yang punya prinsip hidup yang menjadi panutan untuk semua orang di teladan. Perkataan kita, tindakan kita, sehingga menghasilkan buah roh karakter. Tetapi kalau kita mendengar kebenaran, kita mendengar ajaran, tetapi kita tidak berubah, ada something. Saya katakan, perahunya masih terikat dengan dosa itu yang tidak harus dilepaskan. Nah, untuk yang melepaskan siapa? Walaupun pendeta menangking segala macam, kalau dirinya nggak mau melepaskan, ya nggak bisa. Firman Tuhan itulah yang menyucikan.
Firman Tuhan lah yang menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Dari firman Tuhan itu kita ditunjukkan jalan. Sehingga kita melayani Tuhan, kita dikaruniai karunia Roh untuk apa? Melengkapi pelayanan kita. Saudara, di dalam Tuhan Yesus ada karunia yang Tuhan percayakan. Tinggal saudara kembangkan. Karena karunia itu tujuannya adalah untuk melengkapi pelayanan saudara. Punya konsep semuanya. Ingatlah saudara, jika Anda ingin orang lain tahu apa yang diperbuat Yesus baginya, beritahulah mereka apa yang telah diperbuatnya bagi Anda. Kita ini, natur kita adalah untuk menjadi saksi. Kita dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan lewat korbannya di kayu salib untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan, tentang korban Yesus di kayu salib, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, dan segala janji-janjinya kepada seorang. Kalau kita ingin orang lain tahu apa yang diperbuat Yesus baginya, nggak usah jauh-jauh. Lewat kesaksian saudara itulah yang saudara bisa lakukan untuk mereka. Jadi bukan teori saudara, maka saudara ini di dalam Tuhan lewat ibadah, komunitas, atmosfer itu terbentuk. Saudara dapat pengalaman pribadi dengan Tuhan, pengenalan pribadi dengan Tuhan, maka itu yang harus jadi kesaksian. Tidak perlu kita ini apa? Memberitahukan, bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan tentang kebenaran, tentang apa itu mengampuni, apa itu tentang perdamaian, apa itu korban Yesus di kayu salib. Lah kalau diri kita sendiri tidak pernah untuk mengampuni, tidak pernah kita itu ada suatu pemberesan, tidak pernah ada suatu pertobatan, ya tidak akan bisa terjadi. Maka lewat diri kita lah, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu yang menjadi kesaksian. Saudara, macet ya. Ibadah yang kedua adalah berkat dan ibadah untuk saat ini dan hidup yang akan datang. 1 Timotius pasal 4 di ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dari ibadah, mendengar firman Tuhan, ajaran itu kita implementasikan, tinggalkan dalam hidup kita untuk mengkoreksi hidup kita implementasikan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Percayalah, saudara menjadi pribadi yang akan mengalami suatu perjumpaan dengan Kristus, menjadi saksi Kristus, dan mengalami suatu perubahan demi perubahan yang menjadikan suatu manusia baru yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga sampai kepada keselamatan yang kekal. Dan saudara, lihatlah, renungkan. Jangan minta kepada Tuhan apa yang menurut Anda baik. Jangan minta kepada Tuhan apa yang menurut Anda baik, tetapi mintalah kepadanya apa yang menurut Dia baik bagi Anda. Karena hidup kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Baik menurut saya belum tentu baik menurut Tuhan, tapi baik menurut Tuhan itu yang terbaik untuk saudara. Karena hidup kita bukan melakukan kehendak-Mu, tetapi kehendak Tuhan yang menjadi dalam hidup kita. Saudara, korban Yesus di kayu salib telah membenarkan posisi kita dari orang yang berdosa, orang yang terhukum oleh maut, kematian kekal. Tetapi lewat korban Yesus di kayu salib, posisi kita sudah diperbaharui menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita dibenarkan oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi keselamatan ini bukan berbicara Tuhan yang memilih kita, tetapi respon kita lah juga menentukan keselamatan. Kalau kita berbicara Tuhan yang memilih kita ini hanyalah patung, ada robot, maka tidak akan terjadi. Keselamatan itu berbicara dua pihak. Pihak Tuhan yang telah memilih kita dan pihak kita yang meresponi panggilan itu, pilihan itu. Jadi saudara, pertahankan pilihan saudara. Tuhan sudah memanggil dan memilih saudara. Saudara responilah itu
apa yang menjadi keyakinan kita, bahwa pribadi yang kita percayai, yaitu pribadi Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah adalah perintah Tuhan untuk mengasah kepekaan kita terhadap kerinduan kita kepada Tuhan. Ibadah untuk mengasah kita untuk dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ibadah merupakan satu bagian kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Ibadah merupakan satu bagian untuk kita menciptakan atmosfer bersama-sama, komunitas sesama untuk berpikir, satu pikiran, satu jiwa, satu perasaan, dan satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan sampai kepada panggilan Tuhan untuk kita. Kesaksian kita itulah yang utama. Oleh sebab itu, Ibu Bapak, selalu gereja Tuhan di dalam setiap ibadah selalu mengenang korban Yesus di kayu salib. Karena hanya lewat korban Yesus Kristus di kayu salib kita bisa mengalami suatu perubahan tentang keselamatan. Kelahiran Natal itu berbicara tentang kelahiran. Semua orang mengalami kelahiran. Ibu bapak saya lahir, Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini. Tetapi yang membedakan iman Kristen, tonggak daripada keselamatan itu korban Yesus di kayu salib. Lewat korban Yesus di kayu salib kita diperdamaikan dengan Bapa di surga, sehingga kita boleh posisi kita menjadi kudus kembali, suci kembali. Dan lewat korban Yesus Kristuslah kita boleh diperdamaikan. Dan lewat kematiannya manusia lama kita dikuburkan, dan lewat kebangkitannya kita diciptakan menjadi manusia, dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Lewat kenaikannya ke surga kita diberikan pengharapan yang baru. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, adalah pribadi yang mengalahkan maut. Dia mati untuk kita semua, bangkit untuk kita semua, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita semuanya. Oleh karena itu saudara, sebentar kita akan menikmati, kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus, yaitu minum anggur dan makan roti sebagai bagian daripada persekutuan kita, mengenang korban Yesus di kayu salib yang telah memberikan korban untuk kita semuanya. Saudara, ibu bapak semuanya, mari persiapkan diri saudara untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saya undang ibu bapak untuk bangkit berdiri semuanya. Tidak